Menurut Kuncoro tahun 2003 menyatakan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transit, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek peneliti. Populasi, sampel, dan sampling. Menurut Sugiono tahun 2010, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara ringkas, Endra tahun 2017 menyebutkan bahwa populasi adalah seluruh subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang akan diprediksi. Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama. Jenis populasi yang pertama berdasarkan jumlah populasi. Menurut Mukadis tahun 2016, secara umum populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terindah dan populasi tak terindah. Menurut Ridwan tahun 2015, populasi terbatas adalah mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Contohnya sejumlah 500 pegawai perusahaan butik dimutasi di Surabaya. Populasi tak terbatas adalah sumber datanya tidak dapat ditentukan batasan-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya meneliti berapa liter pasang surut air laut pada bulan purnama dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Menurut Sukardin tahun 2016, populasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, populasi target adalah populasi yang direncanakan dalam rencana penelitian. Target ini dapat berupa guru atau jumlah objek yang ditetapkan oleh peneliti atau yang ada secara pasti di kantor wilayah dan sebagainya. Yang kedua, populasi akses adalah orang-orang atau benda yang dapat ditemui ketika dalam penentuan jumlah populasi berdasarkan keadaan yang ada. Ketiga, berdasarkan sifat populasi. Menurut Sukardin tahun 2006, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian juga tergantung dari keadaan populasi penelitian. A. Jika keadaan populasi homogen atau mempunyai karakter sama, maka jumlah sampel dapat lebih kecil. B. Jika keadaan populasi heterogen, maka besarnya sampel harus terpenuhi. Jika memenuhi pula syarat representativeness atau keterwakilan atau mewakili semua komponen populasi. Sampel. Istilahnya sampel dalam penelitian merupakan suatu bagian yang dipilih dengan berdasarkan pada pertimbangan tujuan dan cara serta prosedur tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel yang baik dapat mempresentasikan populasi penelitian. Berikut ini adalah beberapa definisi populasi menurut para ahli. A. Menurut Najri tahun 2009, sebuah sampel adalah bagian dari populasi. B. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. C. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. D. Sampel adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. E. Sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data tersebut disebut sampel atau culukan. F. Secara konseptual dan substansi yang terkait erat dengan populasi dalam
Suatu penelitian adalah suatu yang disebut dengan istilah sampel penelitian. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Manfaat penggunaan sampel. Menurut Mukadis tahun 2008, pemanfaatan sampel dalam suatu penelitian dimungkinkan melakukan pemberian fenomen, penjelasan fenomen, estimasi, dan pengujian hipotesis, serta menghasilkan temuan secara lebih cepat, lebih objektif, lebih efisien, dengan tanpa mengurangi tuntunan mutu dari suatu hasil penelitian. Di samping itu, dengan adanya penggunaan sampel dalam suatu kegiatan penelitian berpotensi a. mempertinggi tingkat ketelitian dalam pelaksanaan penelitian, b. penghematan biaya, waktu, dan tenaga, c. mempercepatkan proses penyelesaian penelitian, d. memperkecilkan kemungkinan kerugian, e. menjaga kelestarian suatu objek atau subjek yang dikaji dalam penelitian. Sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel contohnya yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lainnya, sampel harus representatif. Menurut Ridwan dan Abdan tahun 2015, ada dua macam teknik sampling dalam penelitian yang umum dilakukan, yaitu probalitatif sampling dan non-probalitatif sampling. Yang pertama, non-probalitatif sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selain itu, pada teknik ini sulit untuk menggambarkan populasi dari mana sampel diambil dan kepada siapa hasil dapat dipenetrasikan. A. Sampling sistematis, b. sampling kuarter atau berjata, c. sampling incidental, d. sampling proporsive, e. sampling jenis, d. snowball sampling. Alasan pemberian sampel. Hadi Margonon tahun 2004 menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan berikut. Yang pertama, peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagai saja. B. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian dalam arti mengenangkan kesimpulan-kesimpulan kepada objek atau gejala atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nalini Marcon tahun 2004 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu yang pertama, ukuran populasi, 2. masalah biaya, 3. masalah waktu, 4. percobaan yang sifatnya merusak, 5. masalah ketelitian, 6. masalah ekonomis. Karakteristik sampel yang baik. Berikut ini adalah karakteristik utama dari sampel yang baik. A. Sebuah sampel yang baik dalam sampel mewakili populasi sesuai dengan sifat-sifatnya. B.
Sampel yang baik adalah sampel bebas dari bias. Sampel tidak memunculkan prasangka imajinasi dari penelitian untuk mengaruhi pemilih. C. Sampel yang baik dalam sampel objektif. Hal ini meliputi objektivitas dalam memilih prosedur atau tidak adanya unsur subjektif dari suatu. D. Sampel yang baik menjaga akurasi. E. Sampel yang baik bersifat komprehensif. F. Sampel yang baik lebih ekonomis dari tenaga, waktu, dan biaya. G. Subjek yang menjadi sampel yang baik mudah didekati. H. Ukuran sampel yang akan baik sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang akurat, sehingga peluang terjadinya kesalahan dapat diperkirakan. I. Sampel yang baik membuat penelitian menjadi lebih baik. J. Sampel yang baik memilih kepraktisan untuk situasi penelitian. Kesalahan yang biasa terjadi. Biasanya kesalahan ini yang sering dijumpai dalam menentukan besarnya ukuran sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti gagal dalam menetapkan jumlah anggota populasi yang dapat diperoleh. Yang kedua, peneliti tidak menggunakan teknik sampel yang disyaratkan untuk menentukan anggota sampel segrup, sehingga analisis statistika parametrik tidak berlaku pada populasi yang sebenarnya. Yang ketiga, peneliti merubah prosedur teknik sampling. Yang keempat, peneliti merubah rumus untuk menghitung besaran anggota sampel. Yang kelima, peneliti memilih anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keenam, peneliti mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan oleh penelitian. Yang ketujuh, peneliti tidak memberikan alasan-alasan mengapa rumus dan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian. Yang kedelapan, peneliti memilih grup eksperimen dan grup kontrol dari populasi yang berbeda. Proses pemilihan sampel. Sebelum menentukan teknik sampling, Wilson tahun 2014 menyarankan beberapa tahapan yang perlu dilalui ketika akan melakukan proses sampling seperti yang tertera. Yang pertama, mengidentifikasi populasi target. Yang kedua, memilih kerangka pemilihan sampel. Yang ketiga, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keempat, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel. Yang kelima, menentukan ukuran sampel. Yang keenam, menentukan unit sampel. Hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh Wilson tahun 2014. Langkah-langkah yang dapat dilalui dalam proses pengambilan sampel menurut sekarang dan tahun 2016. Yang pertama, menentukan populasi target. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Yang ketiga, menentukan desain sampling. Yang keempat, menentukan ukuran sampel yang sesuai. Yang kelima, menentukan proses sampling. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, keragaman dan populasi dapat bervariasi dari sejumlah individu sehingga jutaan orang tergantung pada catatan penelitian. Kedua, dibutuhkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap hasil penelitian digunakan memastikan keabasan temuan. Yang ketiga, toleransi terhadap tingkat kesalahan harus diminimaliskan sebisa mungkin agar hasil yang akurat dapat diperoleh. Yang keempat, tujuan penelitian harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan hasil yang memiliki signifikasi. Yang kelima, peneliti
harus memahami adanya batasan-batasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, seperti keterbatasan akses data, sumber daya, dan lain. Yang pertama, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di memenuhi penelitian pertama yang dipilih untuk merancang mengenai kebiasaan mengambil teknik sampel menggunakan A. Random sampling, B. Stratified sampling, C. Sampling incidental, C. Cluster sampling. Jawabannya C. Pembahasan. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan, atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan bertemu itu cukup sebagai sumber. Yang kedua, seorang peneliti ingin mengaji pola jaringan sosial komunitas tertentu yang sulit diidentifikasi secara langsung. Peneliti meminta untuk seorang anggota komunitas tersebut untuk mengenalkan anggota lain, kemudian meminta anggota lain tersebut untuk mengenalkan anggota lain dari teknik sampel yang digunakan adalah A. Stratified sampling, B. Snowball sampling, C. Continuous sampling, D. Random sampling. Jawabannya B. Pembahasan. Snowball sampling adalah teknik penutupan sampel yang mulai jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang mengunjungi yang lama-lama jadi besar. Yang ketiga, sebuah rumah sakit ini menulis status rekam medis dari total 1.000 pasien tercatat pada tahunan. Peneliti memilih setiap rekam medis ke 10 daftar yang sudah diurutkan berdasarkan nomor medis. Metode sampling apa yang digunakan? A. Sampling sistematis, B. Snowball sampling, C. Conventional sampling, D. Random sampling. Jawabannya A. Pembahasan. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari hasil yang dicoba. Rumus yang paling sering dipergunakan oleh para peneliti: yang pertama Gay dan Diez, yang kedua Rothschild, yang ketiga Kringle dan Morgan, yang keempat Ishak dan Mikael, yang kelima Taro Yamene. Rumus sampel: yang pertama penelitian deskriptif kategori, yang kedua penelitian deskriptif numerik, yang ketiga penelitian analitik kategori tidak berpasangan, yang keempat penelitian analitik kategori berpasangan, yang kelima penelitian analitik numerik tidak berpasangan, yang keenam penelitian analitik numerik berpasangan, yang ketujuh penelitian analitik korelatif.